on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Ya. Nah, di sini ada gambar rumus cos dalam kurung alfa plus minus beta. Ya, di sini gambarnya sebuah lingkaran. Terdapat 4 buah titik PQRS adalah 4 buah titik pada lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R dengan sudut POQ. Di sini kita lihat, nah ini POQ ya, sudut POQ itu alfa, sudut POR itu beta, dan sudut POS itu sama dengan min beta. Koordinat P adalah R,0. Panjang OP sama dengan OQ sama dengan OR sama dengan OS itu merupakan jari-jari atau kita sebut saja dengan R. Nah, dengan menggunakan rumus R cos A, R sin A sebagai koordinat kartesius suatu titik, maka diperoleh koordinat kartesius Q dalam kurung R cos alpha, R sin alpha. R itu koordinatnya R cos dalam kurung alpha plus beta, R sin alpha plus beta, dan S sama dengan S dalam kurung R cos dalam kurung negatif beta, R sin dalam kurung negatif beta, atau S dikali R cos beta dikurang R, min R sin beta. Nah, terlihat bahwa di sini sudut POR itu merupakan kalau sama dengan alpha ditambah beta, sudut SOQ sama dengan alpha plus beta. Nah, maka di sini sudut POR dan sudut SOQ itu sama dengan panjang PR sama dengan panjang SQ, atau panjang PR kuadrat sama dengan panjang SQ kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus jarak, di mana ketahui panjang AB kuadrat itu sama dengan XB dikurang SA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat, maka dapat ditentukan panjang PR dan panjang SQ sebagai berikut. PR kuadrat sama dengan R cos dalam kurung alpha plus beta dikurang R dikuadratkan ditambah R sin dalam kurung alpha plus beta dikurang 0 dikuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan semua, dapat hasilnya R kuadrat cos kuadrat dalam kurung alpha plus beta dikurang 2R kuadrat cos dalam kurung alpha plus beta ditambah R kuadrat sin kuadrat dalam kurung alpha plus beta. Kita sederhanakan, keluarkan R-nya. R kuadrat dalam kurung cos kuadrat dalam kurung alpha plus beta ditambah sin kuadrat dalam kurung alpha plus beta dikurang 2R kuadrat cos dalam kurung alpha plus beta ditambah R kuadrat. Maka di sini kita dapat R kuadrat dikali 1 ya, karena ini cos kuadrat sama sin kuadrat ya. Kita tahu bahwa sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha itu sama dengan 1 dikurang 2R kuadrat cos dalam kurung alpha plus beta ditambah R kuadrat. Nah, di sini kita dapat 2R kuadrat, nah ini ya R kuadrat tambah R kuadrat, 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat cos dalam kurung alpha plus beta. Kita keluarkan, dapat 2R kuadrat dalam kurung 1 dikurangi cos alpha plus beta, ini merupakan. Nah, untuk SQ kuadrat juga sama ya seperti tadi, didapatlah persamaan 2-nya. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita sama dengankan, diperoleh 2R kuadrat dalam kurung 1 dikurang cos dalam kurung alpha plus beta sama dengan 2R kuadrat dalam kurung 1 dikurang cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. 1 dikurang cos alpha plus beta sama dengan 1 dikurang cos alpha cos beta dikurangi sin alpha sin beta. Maka kita dapat cos alpha plus beta sama dengan cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Nah, ini rumus cos jumlah. Untuk rumus cos dalam kurung alpha min beta atau rumus cos selisih dapat diperoleh dari rumus cos alpha plus beta dengan cara mengubah betanya menjadi min beta. Cos dalam kurung alpha min beta sama dengan cos alpha plus dalam kurung min beta. Sini cos alpha cos beta min beta dikurang sin alpha sin min beta. Ya, ini karena kita tahu bahwa cos
min beta atau cos yang negatif itu hasilnya pasti positif ya, cos beta. Ini negatif dikali negatif jadi positif, maka cos alpha min beta sama dengan cos alpha cos beta ditambah sin alpha sin. Kita dapatlah rumus cos dalam kurung alpha cos beta sama dengan cos alpha cos beta dikurang sin alpha sin beta. Untuk cos alpha min beta sama dengan cos alpha cos beta ditambah sin alpha sin beta, atau singkatannya itu kita dapatkan koko sisi terbalik ya, yang ini. Ingatkan koko sisi terbalik berarti ini cos cos sin sin, terbalik itu tandanya. Saja ke dalam contoh soal. Dimulai contoh yang pertama, jabarkan ekspresi trigonometri berikut. Kita hanya menjabarkan saja. Berarti di sini bentuknya menjadi cos dalam kurung theta ditambah pi sama dengan cos theta kali cos pi dikurang sin theta sin pi ya, karena ini cos jumlah maka di sini berubah jadi min. Kita bisa menuliskan koko sisi ya, karena kita tahu bahwa cos pi itu sama dengan negatif 1 dan cos sin pi itu sama dengan 0, maka kita tuliskan cos theta dikali min 1 sama dengan min cos theta min sin theta dikali 0, maka hasilnya cos dalam kurung theta tambah pi sama dengan min cos theta. Untuk lagi ke contoh yang berikutnya, sederhanakan ekspresi trigonometri berikut. Cos 2 theta dikali cos theta ditambah sin 2 theta dikali sin theta. Nah ini kita tahu, oh koko ini sisi, berarti ini bentuk cos, karena di sini tandanya jumlah maka ini merupakan cos selisih ya. Langsung saja kita tuliskan. Nah ini cos selisih berarti dari 2 theta dikurangi theta, maka hasilnya sama dengan cos theta. Lihat lagi ke contoh yang berikutnya. Hitunglah tanpa menggunakan kalkulator untuk cos 75. Nah cos 75 itu kita jabarkan dulu ya menjadi cos 30 derajat tambah 45 derajat, atau mau 45 derajat tambah 30 juga boleh ya, posisinya dibalik. Ini cos jumlah maka di sininya menjadi selisih ya, jadi cos 30 koko, ingat koko sama sisi tandanya terbalik, 30 45 30 45. Cos 30 setengah akar 3 dikali setengah akar 2 dikurang setengah dikali akar 2, maka hasilnya di sini 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2 ya. Kita masuk lagi ke contoh yang hitunglah tanpa menggunakan kalkulator juga untuk cos 3pi per 4. Nah di sini kita ubah juga sama seperti yang tadi. 3/4pi atau 3pi per 4 itu merupakan hasil dari cos pi dikurangi 1/4pi. Jadi ini bisa dijumlah atau juga bisa dikurang, tapi alangkah lebih baiknya di sini kita dikurang saja ya, karena kita tahu bahwa pi itu merupakan 180 derajat sudut istimewa juga ya, maksudnya sudut yang sudah kita ketahui ya, meskipun sudut istimewa itu dari 0 sampai 90. Nah sementara 1/4 pi itu sama dengan 45 derajat ya, ini sudut istimewa. Maka di sini kita tuliskan cos pi dikali cos 1/4 pi ditambah sin pi dikali sin 1/4 pi, karena ini cos selisih ya. Sini tandanya berubah jadi jumlah. Cos pi itu berarti cos 180 derajat min 1 dikali setengah akar 2 dikali 0 dikali setengah akar 2, maka hasilnya di sini negatif setengah akar 2 karena ini hasilnya 0. Bu, kalau misalkan saya di sini mengubahnya menjadi cos 2pi per 4 ditambah seperempat pi. Ini kan jadi 3 juga ya, 3pi, berarti ini jadi setengah
Nah gitu. Apakah bisa, Bu? Nah, boleh-boleh saja kan, kita tahu bahwa setengah itu 90 derajat. Ya ininya nanti tandanya beda. Kalau ini minus berarti yang ini plus jadi minus ya. Seperempat. Coba nanti kalian boleh kerjakan yang ini menggunakan setengah pi ditambah seperempat. Apakah hasilnya sama? Minus setengah akar 2. Oke, contoh yang berikutnya, buktikan setiap identitas berikut. Cos dalam kurung 180 derajat ditambah alfa derajat sama dengan min cos apa. Nah, di sini kita tahu untuk cos jumlah berarti nanti di tandanya cos selisih ya, di sininya jadi kurang. Cos 180 derajat dikali cos alfa dikurangi sin 180 derajat dikali sin alfa. Di sini cos 180 derajat itu min 1 dikali cos alfa dikurangi 0 kali sin alfa, maka hasilnya min cos alfa itu terbukti. Nah, yang selanjutnya yaitu hitungan nilai berikut. Cos 80 derajat dikali cos 10 dikurangi sin 80 derajat dikali sin 10. Karena kita tahu ini teh koko sama sisi ya, koko sisi terbalik. Kalau tandanya di sini min berarti hasilnya itu atau di sana merupakan cos jumlah ya, maka di sini kita tuliskan cos 80 derajat ditambah 10 derajat, maka hasilnya cos 90 yaitu 0. Sekarang jika ada soal yang kedua yaitu cos x ditambah cos dalam kurung x plus 120 derajat ditambah cos x ditambah 240 derajat. Nah, ini berarti harus kita uraikan dan ini pun harus kita uraikan menjadi cos x cos 120 derajat dikurang ya, karena ini tandanya jumlah, sin x sin 120 derajat. Yang ini pun sama plus, yang ininya kurang. Sin x sin 240. Nah, yang ada trigonometrinya kita hitung. Ya, di sini cos x cos 120 itu min setengah. Karena ada di kuadran 2 jadi negatif setengah cos x. Ini pun sin 120 karena ini tandanya negatif ya, negatif setengah akar 3. Ini sama aja dengan sin 60. Yang ini cos 240 sama aja dengan cos 60 setengah. Kemudian sin 240 sama dengan sin 60. Negatif ya, karena ini ada di kuadran 3. Tapi kali ini negatif, ini jadi hasilnya positif. Nah, di sini hasilnya 0 ya, karena ini habis, ini pun jadi cos x ya, cos x ditambah dikurang cos x, hasilnya ini. Masuk ke contoh yang berikutnya. Untuk sudut lancip alfa dan beta diketahui sin beta sama dengan setengah akar 2 dan cos alfa sama dengan 3/5. Tentukan nilai dari cos alfa plus beta yang b-nya cos dalam kurung alfa min beta. Nah, sin beta sama dengan setengah akar 2. Kita cari dulu, berarti yang harus kita cari itu nilai nilai cos beta ya, dengan menggambar segitiga siku-siku untuk mencari sisi yang lain supaya ketemu nilai cos betanya. Nah, maka sisi yang ini kita dapat akar 2. Nah, cos beta yaitu sama setengah akar 2. Nah, untuk cos alfa sama dengan 3/5 sama, kita pun harus menggambar dulu menggunakan segitiga siku-siku dengan sudutnya alfa. Nah, ini kita dapat, maka sisi yang lainnya ini 4. Maka sin alfanya itu sama dengan 4/5. Kita langsung tuliskan saja cos dalam kurung alfa plus betanya. Ingat, koko sisi terbalik tandanya. Maka di sini 3/5 cos alfa dikali akar 2/2 cos beta, atau ini setengah akar 2 ya, dikurangi 4/5 sin alfa dikali akar 2/2. Ini sama aja dengan 3 akar 2, 3 akar 2/10 dikurangi 4 akar 2/10. Jadi hasilnya negatif akar 2/10, atau bisa kita tuliskan negatif 1/10 akar 2.
Nah, untuk yang cos selisihnya kita tuliskan hanya berbeda saja tandanya. Ini menjadi jumlah yang tadinya negatif ya di sininya. Maka hasilnya di sini dijumlahkan menjadi 7/10 akar 2.